Saudara, Majelis Hakim sidang kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus menyindir cara kerja para terdakwa yang merupakan bagian dari intelijen yang dinilai jauh dari profesional. Ketua Majelis Hakim Kolonel CHK Freddy Ferdian mengaku heran dengan metode yang digunakan 4 anggota BAIS TNI yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut. Freddy menilai tindakan yang diduga dilakukan para terdakwa tidak mencerminkan standar kerja intelijen. Freddy juga menyinggung aspek teknis seperti menggunakan masker atau penutup wajah yang menurutnya seharusnya menjadi hal mendasar dalam operasi intelijen. Menanggapi hal ini, Dandenma BAIS Kolonel Infanteri Heri Heriadi yang hadir sebagai saksi menyebut para terdakwa tidak menjalankan fungsi intelijen operasional dalam keseharian. Saya itu orang tidak tahu intel, saya kan bukan intel, bukan orang intel. Mungkin teman-teman juga sama yang tentara-tentara ini juga. Lihat kayak gitu kok amatir banget itu loh. Jadi gemes saya itu kelihatannya. Itu kalau kita kasih aja orang, nggak usah telatih, nggak usah orang BAIS ini. Ini kan malu-maluin BAIS ya. Judulnya kan dalam tanda kutip malu-maluin BAIS. Kok caranya kok jelek banget, berantakan. Kalau misalnya ditugas gasan musuh untuk ngerit musuh gitu lah. Ya itu kamu ada musuh itu sana, kamu raid. Ya nggak begitu amat maksudnya gitu. Kita kan pakai main cantik dulu kan. Harus bagaimana, oh ada CCTV, oh pakai jaket lah, pakai masker lah, pakai penutup muka lah. Masa di tengah jalan nggak pakai helm, nggak pakai ini kan. Nah ini kan jadi kok lucu-lucuan bagaimana gitu kan. Saya aja yang tidak pasukan tempur aja paham yang begitu-begitu. Nah menurut pendapat saudara, ini kerjanya orang BAIS begini kan? Siap izin, kami tidak berpendapat masalah itunya, tapi kami pribadi aja. Saya juga bilang pribadi, kok goblok banget ya nih. Siap, kami pribadi karena keseharian kami di Denma memang tidak mengurus hal-hal yang keluar, apalagi yang seperti itu. Kami semua fokus ke pelayanan-pelayanan. Sementara itu di tengah persidangan, auditor militer menampilkan sejumlah barang bukti penyerangan terhadap Andri Yunus. Salah satu barang bukti yang ditunjukkan ialah tumbler tanpa tutup yang digunakan terdakwa untuk menyimpan air keras yang merupakan campuran pembersih karat dan air aki mobil. Dan di saat auditor memperlihatkan tumbler tersebut, hakim menanyakan alasan terdakwa memilih tumbler ketimbang botol air mineral. Kenapa milih tumbler? Nyiramnya? Yang ada hanya itu. Yang ada hanya itu. Kalau pakai aqua misalnya? Kenapa nggak pakai aqua? Tidak ada botol aqua di mes. Ya, air mineral, botol air mineral lah. Ya kalau ini dibuka ya akhirnya kan lubangnya kan gede kayak. Kamu kayak saya bilang goblok banget. Masa kayak tumbler yang mulutnya besar gitu. Ya nyimprat lah. Kayak gelas gitu ada. Kalau yang ujungnya kecil kan begitu kan. Kalau musuh bukan kepada ini. Dan di hari ini saudara, sidang kembali dilanjutkan dengan menghadirkan 3 orang saksi ahli. Salah satunya mantan Kabais TNI, Laksda TNI Purnawirawan Soleman Ponto. Kepada Ponto, hakim menanyakan soal kemungkinan para terdakwa menjadi double agent untuk orang di luar BAIS yang ingin melukai Andri Yunus. Ponto menegaskan hal itu sangat mungkin terjadi. Apakah bisa orang luar, dalam hal ini non BAIS TNI, menggunakan personil BAIS TNI dalam hal ini Denma? Jadi anggota yang di Denma itu dipakai oleh orang lain. Ya bisa saja. Kan ada double agent. Di intelijen kan tidak dinafikan adanya double agent. Nah, yang ini jadi bisa saja. apakah ada di tubuh
para terdakwa. Nah, itu tergantung nanti pemeriksaan. Apakah dalam pemeriksaan ini bisa terbukti ada double agent? Apakah dia ada berkenalan dengan orang lain yang nanti bersama-sama, ada mungkin orang lain yang punya dendam juga sama Andri, terus menggunakan tangan-tangan mereka, itu bisa saja. Nah, di pengadilan ini nanti bisa dibongkar. Majelis Hakim Pengadilan Militer Jakarta mempertanyakan sejumlah hal dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Salah satunya adalah soal hubungan terdakwa dengan Andri Yunus hingga soal penggunaan tumbler untuk menampung air keras. Akankah persidangan militer ini mampu mengungkap dalang serta motif yang sesungguhnya? Petang ini kita bahas bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Brawijaya, Aan Widiarto. Selamat petang, Pak Aan. Selamat petang, Mbak. Oke, kalau kita lihat dari jalannya sidang kemarin ada fakta-fakta yang menarik terutama soal hubungan 4 terdakwa dengan korban. Terdakwa mengaku dendam karena Andri kan berusaha untuk menerobos masuk Hotel Fairmont saat DPR menggelar rapat RUU TNI. Itu terjadi, catatan kami adalah tanggal 16 Maret 2025. Tapi faktanya para terdakwa ini baru masuk Denma Bais November 2025 dan baru merencanakan penyerangan ke Andri 11 Maret 2026. Kalau dilihat secara timeline, apakah motif dendam ini Anda lihat masuk akal? Ya, inilah yang kemudian oleh beberapa aktivis yang mendampingi perkara ini disebut dengan pengadilan sandiwara ya, karena dari sisi timelinenya tadi tidak nyambung, tidak pas. Kemudian juga ada pelebaran, tidak hanya soal menginterupsi pembahasan RUU di Fairmont, tapi juga terkait dengan pengujian undang-undang TNI misalnya. Jadi kan semakin mengembang ya masalahnya, sehingga kalau kemudian itu mau diargumentasikan sebagai sebuah motif dalam perkara ini gitu, ya ini memang menjadi loophole, lubang-lubang yang masih seharusnya ditutup agar ada logika yang nyambung. Maka dari itu sih kalau saya melihat terkait juga dengan tayangan tadi soal apa yang digali oleh hakim, ini kan masih belum menggali sebenarnya peristiwa ini sebagai suatu peristiwa yang memang motifnya berangkat dari motivasi dendam individu. Karena apa? Karena yang tadi digali oleh hakim adalah cara-caranya, dan bahkan ya dalam tanda kutip itu kan masuk dalam kriminologi, cara untuk melakukan suatu tindak pidana ya, belum masuk kepada mengapa yang bersangkutan melakukan itu. Kalau hanya selesai kepada dendam pribadi, kemudian disampaikan kenalnya pun melalui televisi, tayangan televisi, dan saya kira tidak, bahkan hakim sendiri juga mengatakan bahwasanya ya hakim pun tidak kenal sama korban begitu. Nah, semua orang, saya kira semua tentara juga bisa saja tidak tahu dengan hubungan dengan korban. Maka dari itu memang ini yang seharusnya memang dibuktikan dan disertai, ya ini yang saya pikir perlu diungkapkan, disertai dengan alat bukti, tidak hanya sekedar pengakuan. Jadi dalam sistem peradilan kita ya, kalau hanya mengandalkan kepada inkuisitorial, jadi hakim mengarahkan pemeriksaan kemudian nanti berdasarkan pada confession based trial, jadi pada pengakuan, lah ini akan lemah gitu loh. Jadi harus didukung dengan alat bukti. Oke, Pak Aan, kalau kita lihat dari jalannya sidang kemarin kan juga kami mau kutip dari apa yang disampaikan hakim. Hakim sempat menyindir cara kerja para terdakwa bukan standar intelijen begitulah, karena tidak mengecek CCTV lokasi, kemudian juga tidak menggunakan penutup wajah sama sekali. Apakah hal-hal tidak biasa itu perlu digali hakim dan juga auditor? Ya, saya pikir kalau itu kan tidak perlu ya, tidak perlu ke sana, karena itu nanti ya itu masuk ke ranah kriminologi sebenarnya, nanti ke apa cara-cara dia melakukan kejahatan begitu. Tapi yang penting dalam persidangan ini adalah apakah memang benar itu hanya motif dendam pribadi. Ada nggak ini sebuah order, yang hakim juga ngomong kan, ini ada nggak order, tapi kan caranya tidak kemudian tanya kepada saksi ini ada order atau perintah atau tidak begitu, tapi
harus ada data dukung berupa alat bukti yang mendukung ke sana. Misalnya ini, harus ada evidence base yang berdasarkan pada teknologi. Bagaimana pemeriksaan terhadap HP maupun komunikasi yang dilakukan bersangkutan. Kan order itu biasanya ya yang paling mudah kan bisa terdetek, bisa tertrace dari komunikasi, pola komunikasi, kemudian siapa aja yang kemudian ditemui. Ada ndak data-data itu? Kalau kita lihat kan belum terungkap, yang diungkap malah tumbler, kemudian soal masker. Itu kan satu hal yang sebenarnya tidak perlu diungkapkan pun, karena dalam undang-undang militer ya, dalam peradilan militer di Undang-Undang 31 itu hal yang umum sudah diketahui itu tidak perlu dibuktikan gitu. Di pasal 172 ayat 2 itu begitu. Jadi sebaiknya hal-hal yang memang masih seharusnya ada pembuktian, misalnya yang paling mudah soal luka ya. Kan dalam rilis polisi pada waktu itu kan sudah pernah dilakukan ya, bahwa yang bersangkutan sampai membuka baju karena tersiram kan begitu. Nah seharusnya luka itu ada pembuktian surat ya. Apa pembuktian suratnya? Melalui visum misalnya. Nah ini tidak ada ya, tidak disampaikan juga pada dari awal sidang begitu ya. Tapi Pak Aan, saya mau bertanya, ketika Anda melihat jalannya sidang perdana, kemudian sidang kemarin dan juga ada lanjutan hari ini, apakah Anda melihat ada itikat lah begitu untuk menguak keadilan, memberikan keadilan, rasa keadilan terhadap korban? Ya, kita apresiasi sebenarnya dengan peradilan ini dibuka. Ya, memang perintahnya memang peradilannya harus terbuka kecuali asusila. Kan ini bukan asusila, tapi ini pidana, sehingga memang terbuka. Kemudian pers diberi kesempatan untuk meliput secara terbuka juga kan begitu. Nah, tinggal sekarang cara hakim menggalinya. Nah, dan itu kan berangkat dari apa yang sudah dilakukan oleh auditor. Auditor sudah membuatnya sebagai penuntut umumnya di peradilan militer. Ini sudah mengkonstruksi. Nah, tinggal hakim kemudian mencocokkan apakah fakta-fakta itu relevan, ya. Apakah ini bisa nanti menunjukkan bahwa hanya 4 orang ini saja yang melakukan sebagai 4 terdakwa. Apakah masih ada yang lain? Nah, ini yang kemudian seharusnya dikembangkan oleh hakim yang aktif dalam mencari kebenaran, sehingga nanti tidak hanya pada 4 orang ini saja. Kalau memang nggak ada ya memang nggak ada secara kebenarannya begitu. Tapi kan seharusnya tidak terkungkung dan bahkan mempersoalkan hal yang sebenarnya sudah jelas, soal tumbler, soal CCTV dan macam-macam, kan hal yang sudah jelas begitu. Menurut Anda seberapa besar pemanggilan Andi Yunus sebagai korban untuk bisa memperkuat dan juga menguak fakta? Ya, Andi Yunus kan sebagai korban, kalau kita lihat CCTV-nya dalam situasi dia sedang bergerak, ya, naik sepeda motor. Untuk bisa melihat siapa yang melakukan, otomatis saya yakin sangat kecil peluangnya dia, karena yang terserang juga bagian mata. Otomatis dia hanya lebih bereaksi untuk menyelamatkan dirinya. Nah, sehingga kalau kemudian ini dikuak, korban harus didatangkan, bahkan disertai dengan ancaman pidana kalau nggak mau hadir, saya pikir ini terlalu berlebihan ya, perspektif korbannya kurang. Lebih baik sebenarnya apa yang sudah ada itu dibuktikan secara saintifik ya. Itu akan lebih hidup dan tidak hanya mengandalkan kepada lisan atau kesaksian lisan dari korban, sehingga itu lebih berperspektif pada korban, apalagi hubungan relasinya kan bukan relasinya equal ya. Kita berhadapan dengan institusi, bukan institusi sih, berhadapan dengan orang yang bekerja pada institusi yang besar yang kuat di Indonesia gitu. Sehingga saya pikir harus ada cara lain untuk menghormati hak korban. Sensitivitas hakim juga kemudian dipertanyakan begitu ya dalam jalannya sidang, karena lewat pernyataan-pernyataannya kemudian juga tidak mempertimbangkan perasaan dari keluarga korban. Tapi kalau misalnya memang peradilan ini untuk menguak fakta kemudian juga mau meraih simpati publik begitu terhadap jalannya sidang peradilan di militer, kemudian bagaimana peradilan ini bisa mengungkap aktor utama di balik aksi penyeraman air keras ini? Siapa menurut Anda yang penting untuk dihadirkan? Ya, sebenarnya kan semuanya bisa dihadirkan, apalagi ada fenomena ya, Kabaisnya kan pada waktu itu mengundurkan diri ya, atau istilah tepatnya saya juga kurang paham di lingkungan tentara, tapi
kami memandang orang awam ya beliaunya mengundurkan diri meninggalkan jabatan sebagai Kabais, dan keterangannya adalah dalam rangka untuk bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di dalam institusi yang seharusnya dipimpin dengan baik kan begitu, sebagai pertanggungjawaban moral. Nah, seandainya beliau juga bisa diundang sebagai atau dihadirkan sebagai saksi, mungkin akan lebih jelas gitu ya, melihat kerangka ini mengapa sampai beliau harus bertanggung jawab meninggalkan jabatannya, kemudian korelasinya seperti apa ya, penanganan pertama apa yang harus dilakukan juga ya. Nah, ini saya pikir sangat strategis justru beliau sebagai saksi dalam perkara ini. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Aan Widiarto, pakar hukum pidana Universitas Brawijaya. Sehat selalu